Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik, teman-teman. Hari ini kita akan melakukan riset juga ya. Dan ini yang kita gunakan riset adalah channel ini juga. Artinya channel Insan Tutor juga. Dan nanti hasilnya bagaimana teman-teman pantau saja. Tapi selain saya juga melakukan riset menggunakan channel ini, riset tentang apa Bang? Nanti ya, nanti akan kita pelan-pelan kalau riset ini berhasil ya pasti akan kita sampaikan ke teman-teman. Tetapi ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin pemula atau juga kita semua pernah ngalamin. Kenapa kok video-video yang justru dari segi thumbnail bagus, dari segi metadata bagus, dari segi isi video juga bagus, kadang-kadang kita sendiri menganggap video kita itu udah paling bagus, paling sempurna. Bahkan saat proses editing pun kadang-kadang berkali-kali karena saat proses editing kan kita ada yang kurang bagus perbaiki lagi, ada yang kurang bagus perbaiki lagi. Dan kita banding-bandingkan dengan video yang mungkin temanya sama. Dan teman-teman selalu dalam satu hari dan kadang-kadang sampai 2 hari dari proses editing tersebut. Dan saat teman-teman merasa sempurna, di-upload. Dan hasilnya apa? Hasilnya tetap zonk. Artinya tetap sepi ya hasilnya. Tuh, ini nggak ada air. Bentar ya teman-teman ya, sabar ya. Jadi hasilnya tetap zonk. Tetapi kenapa ada beberapa video? Ada video yang menurut teman-teman justru videonya ini biasa saja, standar. Kalau dilihat dari kacamata atau dilihat dari mungkin penilaian YouTube sendiri ya, penilaian YouTube sendiri kadang-kadang kan YouTube sendiri kadang-kadang menyampaikan bikin video harus bagus, bermanfaat dan segala macam. Itu permintaan YouTube. Tetapi YouTube sendiri seandainya teman-teman membuat video yang bagus, thumbnail bagus, kualitas bagus, bahkan HD, pengambilan gambar juga bagus, YouTube sendiri tidak merekomendasikan videomu. Jadi di satu sisi, YouTube menyampaikan bikin video harus bagus, harus sempurna. Ya tidak sempurna sih sebenarnya, tapi setidaknya harus mampu bersaing dengan konten kreator yang lain dari segi pengambilan gambar ataupun dari segi kualitas video. Ya, kata YouTube. Tetapi setelah teman-teman ikuti kata YouTube tersebut, videonya tetap zonk. Justru video yang tampil apa adanya, bahkan minim editing, atau mungkin diambil juga dengan kekurangan-kekurangan teman-teman saat menjadi pemula, kenapa kok banyak sekali video tersebut malah viral? Banyak contoh. Saya ambil contoh channel mancing. Dengan kesederhanaan pengambilan gambar dengan video yang apa adanya, justru videonya viral. Siapa itu? Gondrong Labanan. Ya, ada lagi video mancing juga yang wow, bahkan ditampilkan di Trans TV. Kayak contohnya sekarang channelnya Jejak Si Gundul segala macam. Coba perhatikan. Apakah view-nya juga ratusan ribu? Enggak, bahkan yang puluhan ribu juga banyak. Kalau dihitung-hitung tidak sesuai dengan iklannya juga. Iklan berapa sih yang didapatkan? Yang harus pergi keluar kota. Ya mungkin sponsornya karena perusahaan besar. Tetapi kan padahal dari segi editing, apakah dari pihak perusahaan kayak Trans TV segala macam itu kurang editor? Kan nggak mungkin. Yang diterima di sana juga editor-editor luar biasa. Tetapi videonya banyak yang kalah dengan yang tampil apa adanya, yang mungkin hanya diambil sendiri atau mungkin ke hutan sendiri, masak-masak biasa, malah view-nya lebih banyak. Kenapa ini bisa terjadi? Teman-teman ada jawaban nggak? Tentunya kita semua mencari itu. Faktornya di mana? Ada sebagian kecil yang sudah saya pelajari, tetapi itu sekali lagi, itu masih sekian persen, mungkin 10-20%. Dan saya kalau melakukan riset, dan hasilnya itu menurut saya kurang dari 50% atau 60%, belum berani saya sampaikan ke teman-teman. Karena rata-rata penontonnya Insan Tutor kan pemula. Jadi yang ditakutkan nanti salah dan segala macam. Ya. Tetapi untuk pemula,
pesan saya, khususnya yang sudah monet ya, yang sudah monet atau yang sudah gajian. Ini banyak sekali subscribernya Insan Tutor yang sudah monet dan sudah gajian. Ini saya berpesan satu hal. Kalau memang gajimu itu sudah anggaplah di atas 3 juta dan berkali-kali, sudah mulai harus belajar. Belajarnya di mana? Mungkin dari segi editing video atau mungkin menggunakan editor atau editing yang YouTube sendiri punya, ya. Jadi nggak usah menggunakan editing dari pihak ketiga. Tetapi kalau teman-teman ingin mencoba juga itu nggak masalah. Tetapi saya lebih menyarankan ke YouTube sendiri punya produk, punya aplikasi yang memang digunakan untuk edit. Itu saya pesan saya. Kalau memang itu mau dicoba, monggo. Terus ada satu hal lagi yang harus teman-teman sadari. Semakin kesini, kalau memang gajimu itu sudah memungkinkan untuk membeli device atau membeli HP yang baru, mungkin sudah mulai diperbaiki dalam segi pengambilan gambar, belajar pelan-pelan. Tetapi yang belum monet dan masih mengejar jam tayang itu semua jangan dipaksakan ya. Saya banyak sekali menemukan konten kreator pemula yang di awalnya menggebu-gebu, bahkan tidak sedikit yang ketemu dengan saya. Bahkan modalnya di atas 10 juta, ada yang langsung modal 15 juta, membeli HP yang flagship harganya 7 juta, 8 juta, setelah itu membeli kamera, DSLR segala macam, dengan menyampaikan ke saya sudah 100% mau berkarya di YouTube, tetapi setelah 3 bulan, 4 bulan hasilnya zonk, akhirnya apa yang terjadi? Dijual sendiri-sendiri, ya, dijual kameranya, dijual segala macam dijual. Jadi di awal-awal tidak sesuai dengan harapan. Tetapi justru kebanyakan yang berkembang adalah yang memang memulai dari nol. Memulai dari nol, tampil apa adanya. Ingat, dari pengalaman saya, ya, dari pengalaman saya sendiri, mulai dari pengalaman hidup, pengalaman di YouTube dan segala macam, bisa teman-teman jadikan pembelajaran juga. Bahwasanya seseorang yang memang dari awalnya sudah mampu biasanya kurang begitu berpikir, motivasinya juga kurang, dan akhirnya hanya mengandalkan orang lain, dikira semuanya bisa didapatkan dengan mudah dan akan berakhir dengan kekecewaan. Ibaratnya begini, kalau mungkin teman-teman punya duit ya 500 juta, teman-teman punya orang tua yang mampu, nggak usah sekolah tinggi-tinggi kalau untuk membuat usaha, bos, ya. Jadi ibaratnya mungkin nggak usah berpengalaman, bukan sekolah ya, nggak usah punya pengalaman yang mungkin mumpuni. Tidak sekolah atau mungkin hanya lulusan SD, orang tolol, itu bisa dengan modal 500 juta. Tetapi ke belakangnya apa? Saya bisa pastikan usahanya kadang-kadang 90% adalah bangkrut. Ya, karena tidak diperlukan skill, tidak diperlukan mental. Hanya dikasih modal 500 juta, buka usaha, selesai. 2 tahun berikutnya ya sudah selesai juga usahanya. Tetapi kalau memulai dari nol, mungkin hanya punya modal 5 juta, 10 juta. Kalau nanti kedepannya akan berkembang, justru teman-teman sudah tahu apa yang akan terjadi ya. Karena teman-teman memulai dari awal. Ingat ya, tidak selamanya bunga itu mekar secara bersamaan. Mungkin teman-teman berpikir punya teman yang kaya, punya teman-teman yang punya modal, sekarang lagi bersinar, teman-teman lagi terseok-seok. Ingat ya, 3 tahun, 4 tahun yang akan datang, saat mungkin teman-teman yang punya modal tersebut sudah mulai bunganya itu sudah mulai mengering, kuncup, teman-teman baru akan mekar. Tidak selamanya bunga itu mekar secara bersamaan dan indah secara bersamaan. Ya, jadi jangan berkecil hati ya, jangan berkecil hati. Kita kembali ke pembahasan, itu hanya prolog aja. Prolog 9 menit Bang ya. Kalau misalnya masih teman-teman nonton di detik ini ya suatu kebanggaan juga bagi saya. Artinya begini, kenapa kok hal-hal yang kita bicarakan di awal tadi, video biasa saja justru view-nya banyak. Itu erat hubungannya dengan satu, minat tonton. Yang kedua, memang dari segi video teman-teman ada isinya, dan juga hati-hati ya teman-teman. Kalau masih pemula banget, nggak usah terlalu sering upload video sehari sampai 2 atau 3 kali. Itu jangan, apalagi waktunya terlalu berdekatan. Apalagi kadang-kadang pemula ini tidak memikirkan bahwasanya kalau di 1 hari 2 hari pertama itu view-mu meledak, bukan meledak ribuan, bukan ya. Kalau subscribermu 500 ada view-mu 100 atau mungkin 50, itu kan sudah bagus. Kalau di hari pertama, hari kedua itu view-nya
di atas 100 otomatis akan direkomendasikan. Dari sini teman-teman bisa belajar. Jangan upload. Saya masih batuk teman-teman ya. Kalau pemula hindari upload di jam-jam malam, khususnya di atas jam 12 malam. Karena pasti nggak ada yang nonton. Apalagi uploadnya secara berdekatan. Kecuali teman-teman sudah punya subscriber yang loyal ya. Subscriber loyal pun itu nanti akan bergantian. Tidak selamanya juga. Tetapi itulah dunia berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Kalau lagi di atas ya nggak usah sombong. Ya. Kalau lagi di bawah nanti tersiap-siap ada yang bantu juga. Jadi intinya jangan sampai upload di atas jam 12 malam. Karena video teman-teman nanti di awal-awal nggak ada yang nonton, itu bahaya. Bahaya buat channelmu ya. Jadi bisa jam 12 siang boleh diupload, boleh, intinya di saat siang lah atau maksimal jam 9 malam lah. Itu untuk pemula. Itu bisa menjadi penyebab salah satu sebagus apapun videomu, sebagus apapun editingmu, kalau YouTuber pemula upload di atas jam 12 malam ya pasti keok. Ya, pasti keok. Mudah-mudahan ada hal positif ya yang bisa teman-teman ambil. Sehat selalu, salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.